Dan Babe melihat Kang Deddy nggak tersinggung juga kok disebut gubernur konten, malah bangga gitu karena bisa menghasilkan dan profitnya itu ya katakanlah dari hasil YouTube-nya itu konten katanya ya untuk misalnya memberi yang berkebutuhan khusus lah ya, misalnya mengenai pendidikan atau kemarin di Bekasi itu ya terkait bangunan liar ya, mengganti dan lain sebagainya. Jadi ada positifnya lah ya. Oke, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Babe Tasyana ya teman-teman. Teman-teman, salam sehat selalu ya. Selamat pagi. Semoga hari ini terus selalu bersemangat ya, terus bisa berkarya ya. Kali ini Babe ingin coba bahas terkait mengapa ya, Kang Deddy Mulyadi ya, Gubernur Jawa Barat disebut sebagai gubernur konten. Mungkin teman-teman ya dalam beberapa bulan terakhir ini sering nonton ya video Kang Deddy, khususnya warga Jawa Barat, atau mungkin sering muncul di beranda lah. Nah, hingga suatu ketika disebutlah Kang Deddy ini ya, sebagai gubernur konten. Ada beberapa hal yang ingin Babe soroti ya teman-teman. Yang pertama, kalau teman-teman sering nonton video Kang Deddy, sebenarnya ya, kalau teman-teman sering nonton nih, itu Kang Deddy itu membuat konten tidak serta-merta pas ketika menjadi gubernur. Enggak, jauh sebelum menjadi gubernur Kang Deddy itu udah bikin lah. Cuman makin kesohornya karena sudah menjadi gubernur, ada jabatan ya, makin tersebar lah gitu. Terus terang, Babe itu salah satu pemerhati yang waktu itu ya, sebelum jadi gubernur, pemerhati channel Kang Deddy. Ada dua, Lembur Pakuan channel ya, desa di Subang ya, sama ya Kang Deddy Mulyadi channel itu. Nah, dua channel ini sebelum Kang Deddy jadi gubernur ini sudah ada sebenarnya. Dan menurut Babe ya, Kang Deddy ini cukup jeli loh dengan melihat perkembangan zaman ini, di mana medsos ya, salah satunya misalnya TikTok, Instagram, ya, termasuk YouTube ini bisa menjadi peluang untuk ya semacam komunikasi politik lah ya. Apalagi Kang Deddy ini kan setelah 2 periode menjadi Bupati Purwakarta, pernah mencalonkan juga menjadi waktu itu wakil gubernur Jabar. Calonnya itu waktu itu Kang Deddy Mizwar, tapi kalah sama Ridwan Kamil. Nah, yang sekarang ini menang gitu. Artinya menurut Babe sih sebenarnya ya, kalau disebut sebagai gubernur konten, ya suatu hal yang menurut Babe itu ya nggak tepat juga, tapi itu juga nggak salah juga. Maksudnya gimana Be, nggak salah ya, karena setiap hari selalu ada berita atau membuat konten gitu. Dan Babe melihat Kang Deddy nggak tersinggung juga kok disebut gubernur konten, malah bangga gitu karena bisa menghasilkan dan profitnya itu ya katakanlah dari hasil YouTube-nya itu konten katanya ya untuk misalnya memberi yang berkebutuhan khusus lah ya, misalnya mengenai pendidikan atau kemarin di Bekasi itu ya terkait bangunan liar ya, mengganti dan lain sebagainya. Jadi ada positifnya lah ya. Itu yang pertama teman-teman. Jadi perlu diingat, Kang Deddy ini membuat konten itu ya di YouTube itu sebelum jadi gubernur sudah ada. Itu pertama. Yang kedua, yang Babe bilang tadi, Kang Deddy termasuk yang cukup jeli ya dalam hal komunikasi politik melalui medsos, di mana era sekarang ini ya pengguna internet itu selalu naik dari tahun ke tahun ya. Pengguna internet dulu ini, berbicara secara umum dulu, pengguna internet dari tahun ke tahun itu selalu seperti tanggal dan naik dari tahun ke tahun. Internet penggunanya ya dari tahun ke tahun itu selalu naik,
nggak pernah turun, selalu naik seperti tangga lah. Nah, bagaimana dengan medsos? Medsos apalagi ya? TikTok, Instagram, YouTube, dan menurut Babe ini teman-teman udah pada tahu semua lah ya. Jadi jeli, dan ini sebagai komunikasi politik ya, atau investasi juga ya untuk kedepannya. Terlepas dari niatnya mau misalnya katakanlah ke jenjang yang lebih tinggi, misalnya dari gubernur, menteri, atau wakil presiden, atau bahkan presiden, ya itu hak politik setiap warga Indonesia menurut Babe pribadi. Walaupun tetap aja nih teman-teman juga jangan terlalu ya mengagung-agungkan juga, biasa aja lah, menurut Babe sih biasa aja. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa disebut sebagai gubernur konten ya? Selain dari rajin mengisi konten-konten itu melalui beberapa media sosial ya, kayak YouTube, TikTok, ya, Instagram. Ya karena selain dari jeli sendiri ya, dari jeli melihat peluang Kang Deddy era baru lah, namanya era baru di media sosial ini. Yang ketiga, karena memang sepertinya Kang Deddy ini mempunyai apa ya, semacam ingin memberitahu ke masyarakat luas, ini loh yang harus dilakukan. Ya pada awalnya mungkin dari kekecewaan misalnya alam yang rusak, banyak warga masyarakat yang membuang sampah sembarangan, banyak misalnya keluarga-keluarga di Jawa Barat lah ya, yang itu sering mengutamakan apa ya, saya semacam pola hidup yang glamor dibanding misalnya untuk mengurusi anak-anak, terus kemasyarakatan misalnya kenakalan remaja. Pada awalnya mungkin dari kekecewaan itu. Nah, Kang Deddy melalui media sosial ini ingin memberitahu ke masyarakat, ini loh yang terjadi, dan saya harus menyelesaikan atau memberi solusi. Terlepas solusi yang diberikan itu banyak pro kontra ya. Sebagai contoh misalnya terkait bantuan sosial ya, yang dihubungkan dengan vasektomi gitu ya. Terus ada juga yang anak nakal dikirim ke barak militer misalnya. Tapi di luar itu juga banyak yang pro juga, misalnya terkait yang program yang cukup bagus, misalnya ya tadi untuk sungai-sungai yang benerin lagi ya, karena di daerah Bekasi itu benar-benar amburadul gitu. Misalnya terkait sampah, pengelolaan sampah ya, ada banyak sih pro dan kontra, dan itu wajar. Nah, Kang Deddy ini kayak semacam ingin memberitahukan ke masyarakat luas terkait apa yang terjadi, dan harus ambil peran di situ. Dan kebetulan ada jabatan sebagai gubernur, jadi pas gitu. Kalau Babe amati ya, sebelum jadi gubernur itu memang nggak tahu bener enggaknya ya, memang dia sering modal sendiri misalnya ketemu di jalan ngasih duit. Walaupun apa ya, tipe-tipe kayak gini, kayak sebelum Kang Deddy ada model Baimong yang ngasih duit, dikontenin gitu. Tapi kalau ini mungkin dari sisi itu ya ngasih duit itu mungkin idenya dari sana juga mungkin ya. Tapi ada solusi lain yang ditawarkan oleh Kang Deddy, terutama setelah menjadi gubernur itu. Jadi ingin memberitahulah dari ke masyarakat luas, makanya harus didokumentasikan. Itulah mengapa disebut sebagai gubernur konten. Sementara gubernur-gubernur yang lain lah ya, bahkan secara khusus ya, Kang Deddy itu punya tim sendiri gitu untuk yang rekamnya, nguploadnya, ngeditnya. Sementara gubernur-gubernur lain tuh nggak tahu, Babe kurang tahu ya, yang sepopuler Kang Deddy itu mana gitu, yang punya tim sendiri. Dulu ada Ganjar dulu ya, Ganjar itu sama, cuman kalau Ganjar dia sama modelnya kayak gitulah. Ganjar ada yang rekam, misalnya lagi lari direkam, ada yang minta foto. Kayaknya ada timnya juga itu. Tapi setelah nggak jadi gubernur, sekarang udah mulai sedikit tenggelam. Nah, Kang Deddy ini yang cukup fenomenal ya, karena ya biasanya tanpa babi bu langsung kasih solusi gitu. Makanya sering apa ya, pro kontra itu banyak gitu.
Ini mungkin diperlukan pemimpin-pemimpin seperti ini ya, tapi di sisi lain juga perlu waspada juga. Pasti ya, kita tahu lah ya, di era medsos ini teman-teman, yang namanya opini itu setiap menit bahkan setiap detik itu selalu ada gitu. Apalagi udah ada tweet, Instagram, selalu ada. Intinya gitu sih. Ada 3 hal itu kenapa Kang Deddy disebut gubernur konten. Yang pertama mungkin tadi lalu bilang, sejatinya ya sebelum jadi gubernur Kang Deddy sudah membuat konten dan itu sudah ada timnya, itu pertama. Yang kedua, karena jeli melihat peluang medsos ya, pengguna internet di Indonesia yang terus merangkak naik ya, sebagai komunikasi politik ya, agar bisa dicerna, diterima di masyarakat. Nah, yang ketiga ya, Kang Deddy ini apa ya, seperti mendokumentasikan segalanya itu biar masyarakat paham, tahu. Mungkin berawal dari kekecewaan itu tadi yang Babe bilang, entah dari faktor alam ya, lingkungan sekitar, sehingga didokumentasikan. Nah, ketika ada yang menyerang, ini loh yang terjadi dan saya harus melakukan ini, nah, misalnya kayak gitu. Jadi dengan dokumentasi itu lebih mudah. Nah, apakah ini salah atau benar? Ya, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Yang namanya hidup itu ya seperti itu. Kalau gubernur lain terinspirasi ingin seperti Kang Deddy mendokumentasikannya, nggak salah juga, silakan. Walaupun ada misalnya humasnya ya, nggak masalah juga. Tapi yang jelas semua bergantung kepada niat ya. Nah, seperti halnya yang disabdakan ya dalam hadis ya. Semua amal itu bergantung dari niatnya. Itu semua yang dilakukan ya akan kembali ke masing-masing ya yang melakukan itu. Makanya yang cukup tahu, yang paling tahu itu ya yang di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan. Makanya kita sebagai umat muslim tetap berdoa aja yang terbaik. Nah, kendati ya kita kan nggak tahu nih niatnya apa. Yang jelas niatnya untuk kebaikan itu ya, untuk kemajuan Indonesia ya, oke-oke aja, silakan. Terkait kritik ya, datang dari manapun ya, selama sesuai dengan peraturan ya nggak masalah gitu. Itu teman-teman. Jadi menurut Babe ya, kenapa Kang Deddy disebut gubernur konten ya, itu 3 hal itu. Disclaimer ya, apakah Babe fans dari Kang Deddy? Ya kalau Babe sih dari dulu biasa-biasa aja, dari siapapun ya, tokoh politiknya biasa-biasa aja. Cuman melihat dari sisi fenomenanya aja itu. Untuk sekarang yang paling populer ya Kang Deddy Mulyadi memang. Dan dari dulu Babe sudah selalu membahas ya, beberapa keinginan Babe pengen datang tuh terkait kebersihan desa. Misalnya di Lembur Pakuan pengen ngeliat langsung. Udah pernah Babe bahas sebelum jadi gubernur, bahkan Babe udah pernah ngomong pengen misalnya mudik naik motor ya mampir ke misalnya ke Lembur Pakuan gitu. Ya wis, itu aja teman-teman, hanya celoteh di pagi hari sembari ya berkendara ya teman-teman. Salam jaki, salam sehat selalu ya. Semoga teman-teman dimanapun berada selalu terus bisa berkarya ya, terus berpikir positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.